Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau meriwayatkan tidak pernah iblis itu merasakan putus asa kecuali satu hari, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, di mana pada hari ini tanggal 9 Dzulhijjah siapapun yang berdoa, wabil khusus orang-orang yang wukuf di Arafah, maka kesemua doa mereka diijabah Allah Subhanahu wa taala, hajat mereka dikabulkan, dosa diampunkan, dan apapun keinginan-keinginan mereka itu disegerakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita pun tabarruk, kita ngalap barokah mengambil keberkahan pada hari ini. Pada kemarin hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah kita berpuasa, pun kemudian pada hari ini bagi yang berpuasa selamat berpuasa dan mendapatkan banyak kebaikan, di antaranya satu, melaksanakan kebaikan di bulan Al-Ashhurul Hurum, bulan yang penuh dengan kehormatan, yaitu bulan Dzulhijjah. Karena di dalam Islam ada 4 bulan di mana amalan-amalan itu selain Ramadan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian selanjutnya bulan ke-7 bulan Rajab. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, bahwa mengacu pada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa pada ayyamut tarwiyah, yaumit tarwiyah, hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, maka diampunkan dosanya 1 tahun. Kemudian yang berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah diampunkan dosanya 2 tahun. Lepas dari bagaimanapun kualitas riwayat ini, bahwa kalaupun tak ada riwayat tentang fadilah tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, maka kita mengambil kesahihan riwayat tentang siapapun yang beramal pada 4 bulan yang penuh dengan kehormatan, maka diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tanggal 9 Dzulhijjah hari ini, maka di sebagian tempat, wabil khusus di Palembang, banyak atau beberapa masjid di lingkungan kita melaksanakan zikir Arafah. Apa tujuan zikir Arafah? Zikir Arafah ini kan mengacu kepada satu, mengambil keberkahan tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita mulai zikir Arafah itu biasanya setelah sholat asar. Nanti setelah sholat asar. Kenapa setelah sholat asar? Hitungannya adalah ketika ba'da asar 3:30 sampai jam 4, kemudian di Mekah atau di Arafah sudah masuk waktu zuhur. Sementara waktu zuhur, bapak-bapak ini dimuliakan Allah, bagi jamaah haji ada satu hal yang diisyaratkan Allah. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah, itu salat zuhur dan asarnya itu dijamak. Artinya 2 waktu solat dilaksanakan di satu waktu tertentu. Kemudian yang kedua, setelah dijamak dan diqasar, artinya solat asar dikerjakan di waktu zuhur, artinya kemudian zuhur dan asar masing-masing 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Mengapa? Alasannya satu, karena betapa tanggal 9 Dzulhijjah dimulai setelah tergincirnya matahari, salat zuhur sampai maghrib, maka doa semua jamaah haji yang wukuf semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat-syarat yang berlaku. Syarat ketentuan berlaku. Maka ikhwan, berharap bahwa tanggal 9 Dzulhijjah setelah asar kita duduk di tempat kita masing-masing berzikir, maka mudah-mudahan kita pun mendapatkan kebaikan sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang wukuf di Arafah. Ini mengambil keberkahan satu kaidah, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh, bahwa satu kebaikan kalau tak bisa kita lakukan semuanya, maka jangan kita lepaskan semuanya. Artinya kita tak bisa wukuf di Arafah, tak bisa berzikir di Arafah, maka minimal kita menyamai mereka pada aspek waktunya.
dan waktunya itu antara zuhur sampai maghrib. Maka oleh karena itu, mengapa Allah syariatkan salat zuhur dan asar di jamak dan di qasar, supaya rentang waktu antara zuhur sampai ke asar ini dipakai semaksimal mungkin untuk ibadah, untuk doa, istighfar, mengucapkan kalimah thayyibah, menyampaikan hajat-hajat kita sebanyak mungkin. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, kita doakan mudah-mudahan keluarga kita, tetangga kita, guru-guru kita, teman, kolega kita, jamaah muslim muslimat yang melaksanakan ibadah haji tahun ini dijadikan haji yang mabrur, sa'yan mashkur, dzamban maghfur, diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan oleh Allah, dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kitalah kemudian yang terpilih untuk melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita hadis yang kelima. Pembahasan hadis tentang ibtalul munkarat wal bid'ah. Tentang kebatilan, batalnya kemungkaran dan batalnya hal-hal yang disebut bid'ah dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari ummil mu'minin, ibunya Abdullah, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha, siapa yang mengadakan sesuatu yang baru, fi amrina hadza, pada perkara kita ini, yaitu perkara agama, ma laisa minhu, yang tidak ada di dalam bagian agama tersebut, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Kemudian apa makna man ahdatha? Ay ansha'a wa ikhtara'a min qibali nafsihi wa hawahu. Man ahdatha artinya menurut bahasa, siapa yang mengada-adakan, menemukan atau menimbulkan sesuatu dari sisinya sendiri, maksudnya dari versinya sendiri, wa hawahu, kemudian yang kedua berdasarkan hawa nafsunya. Kemudian fi amrina, apa makna fi amrina? Ay fi dinina wa syar'ina alladhi irtadallahu lana. Fi amrina, pada urusan atau pada perkara kami, yakni pada agama dan syariat kami atau syariat kita yang Allah telah ridai. Ma laisa minhu, yang tidak ada daripadanya, aw la yashhadu lahu syai'un min qawaidihi wa idillatihil ammati, yaitu sesuatu yang tidak ada saksi atau dalil dari dalil-dalil yang umum dari agama tersebut. Fahuwa raddun, maka dia tertolak, yakni tertolak baik kepada pelakunya maupun kepada perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut dianggap batal atau tak sah menurut Islam. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat diambil dari hadis ini? Siapa saja yang mengada-adakan perkara yang baru di dalam agama kita ini yang tidak ada di dalam agama tersebut dalam bagiannya, maka dia tertolak. Yang pertama, al-islamu ittiba'un la ibtida'un. Yang pertama, Islam itu adalah ittiba'. Islam itu mengikuti, la ibtida', bukan buat-buatan. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama ini dijagakan Allah dari upaya orang-orang untuk merubah-rubah agama. Istilah bid'ah di dalam Islam itu adalah istilah yang dikenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang diada-adakan dalam kegiatan beragama. Ada orang misalnya berpendapat, kita ini banyak dosa, sementara Allah Maha Baik. Supaya kita mempersembahkan yang terbaik, maka
mbok yao zuhur itu jangan 4 rakaat, 6 rakaat kah, 8 rakaat kah. Nah ini namanya ibtida', mengada-adakan. Kemudian Allah itu maha baik, solat yang wajib itu mbok yao ditambah jadi 10. Nah ini namanya bid'ah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini kaidah kemudian harus dipahami secara hati-hati. Dan yang memahami dan mengambil kesimpulan itu adalah para ulama, bahwa yang tak ada pada urusan kami, maksudnya tidak ada kaidah yang mendukung hal-hal tersebut, sehingga amalan tersebut hanya dibuat berdasarkan hawa nafsu, yang kemudian dengan inilah muncul firqah-firqah yang bid'ah. Maka mengapa muncul istilah bid'ah dalam konteks apa pertama kali? Konteks bid'ah pertama kali secara global, secara kemudian masif itu terdengar bagi umat, itu diawali manakala muncul kelompok orang-orang yang ketika mereka mengatakan Al-Quran itu adalah hadis atau makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Bahwa pemahaman ini adalah pemahaman yang tak pernah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah dijelaskan sahabat, tabi'in maupun para atba'ut tabi'in. Kemudian ada orang selanjutnya dengan mengatakan bahwa karena Allah memberikan akal, maka akal merupakan satu-satunya standar instrumen kebenaran. Jadi kalau ada hadis yang tak sesuai dengan akal, maka kita wajib tak menerimanya. Kalau ada ayat Al-Quran yang tak pantas dengan akal manusia, maka ini Al-Quran itu dinomorduakan. Kelompok ini namanya kelompok Mu'tazilah. Mereka adalah orang-orang yang mengedepankan rasional, menjadikan dia sebagai tuntutan atau sebagai kompas kebenaran nomor 1. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kelompok ini belum pernah ada sebelumnya, maka inilah yang disebut sebagai bid'ah. Yang kedua, supaya kita paham dan tak gampang membid'ahkan orang yang tak sepaham dengan kita. Yang kedua, istilah bid'ah muncul ketika ada orang-orang yang mereka menyatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Siapapun yang tak sesuai dengan hukumnya Allah, maka faulaika humul kafirun. Tetapi hukum Allah dipahami dalam sejarah sesuai dengan pemahaman mereka. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok Khawarij. Siapa Khawarij? Orang-orang yang lepas dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan maupun kelompok Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Terjadi perbedaan pendapat antara Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Bertikai mereka, maka kelompok Khawarij menyatakan Muawiyah itu kafir dan kemudian Ali itu kafir. Sehingga mereka membuat kelompok baru yang akhirnya kemudian mereka menyatakan bahwa Muawiyah halal darahnya, kemudian Ali bin Abi Thalib halal darahnya, karena mereka membuat hukum yang tak berdasarkan hukum Islam. Nah ikhwan, ini kelompok bid'ah yang kedua. Yang ketiga, kelompok bid'ah yang kemudian membantu mengagung-agungkan Sayyidina Ali, kemudian akhirnya sampai pada tahap ekstrim mereka menuhankan Sayyidina Ali. Mereka menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Aliyan waliyullah wa anna Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah wa Hafsah finnar. Syahadatnya orang ekstrim ini, mereka menyatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah, benar masih, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, benar masih, wa anna Aliyan waliyullah, dan bahwasanya Ali itu wali Allah, kekasih Allah, kita anggap benar. Tapi syahadat seperti itu tidak ada.
cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai sampai di situ. Yang lebih parah, mereka harus bersyahadat bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian Siti Hafsah dan Siti Aisyah semuanya di neraka, naudzubillah. Maka ikhwan, inilah kelompok bid'ah yang berikutnya. Berarti ternyata kelompok bid'ah adalah kelompok yang awalnya muncul pada aspek pemahaman teologi dalam agama. Dan bid'ah tak pernah masuk ke ranah fikih. Mengapa? Karena kita definisikan fikih adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah satu hukum yang diambil kesimpulannya dari dalil-dalil yang terperinci. Apa makna dalil yang terperinci? Bapak-bapak, kalau saya boleh bertanya, kalau kita baca Quran, cukup dengan Quran, kita bisa sholat zuhur dengan Quran? Memahami Quran saja? Tak bisa. Kenapa? Karena tak ada perincian yang jelas. Maka Al-Quran dirincikan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Perintah Allah cuma tentang dirikan sholat, tunaikan zakat. Tentang berapa rukun sholat tak ada. Tentang berapa rakaat sholat zuhur tak ada. Tentang bagaimana menghadapnya, apa yang membatalkannya tak ada. Dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis ini pun oleh para ulama, karena letaknya berserakan di dalam hadis Bukhari di bab ini, dalam hadis Imam Muslim, kitab Muslim di sini, di dalam Sunan Abi Daud di sini, di Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah di sini, dikumpulkan ulama, dipadukan sesuai dengan keilmuan ulama, dirumuskan semuanya berdasarkan dalil, muncullah hukum-hukum yang berkaitan tentang sholat. Rukun sholatkah, syarat sholatkah, kemudian sunat sholatkah, adab sholatkah, ataukah makruh sholatkah, ataukah hal-hal yang membatalkan sholat. 6 perkara ini diambil daripada Al-Quran, diambil daripada hadis, dikumpulkan, disatu padukan, diambilkan menjadi satu kesimpulan hukum. Salat itu wajib dengan urutannya begini. Itulah ilmu fikih. Maka ilmu fikih merupakan rahmat kasih sayang Allah bagi umat ini. Karena mengapa? Karena kita semua sibuk dengan waktu kita masing-masing. Ada yang sibuk kerja di kantor, ada yang sibuk kerja di luar di lapangan, ada yang sibuk pada aspek perdagangan, mungkin ada yang sibuk mungkin daripada pemerintahan. Maka ketiadaan waktu kita untuk belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, oleh para ulama dikumpulkan semuanya menjadi satu kesatuan hukum fikih. Berarti hukum fikih tidak pernah keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka kita bisa sampaikan, orang yang belajar fikih tak pernah keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Berarti tidak ada istilah bagi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali itu kalau orang pergi keluar jauh-jauh tak pernah datang, balik itu namanya balik. Ada rumah keluar tak balik-balik, kita lah dalam rumah tak keluar-keluar, apakah perlu istilah ini? Tak perlu. Karena orang yang sudah belajar fikih berarti dia belajar Al-Quran dan Sunnah. Dan lebih hebat daripada itu, Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan pemahamannya oleh para ulama, orang yang punya otoritas di bidangnya, orang yang kredibel, orang yang dianggap mampu fit and proper testnya, sehingga mereka punya otoritas untuk menjelaskan hukum. Bukan orang yang baru ngaji 1-2 bulan, 1-2 tahun kemudian memfatwakan hukum sendiri. Sampai di sini mudah-mudahan kita bisa paham. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti perkara-perkara yang disebut sebagai bid'ah itu tidak ada dalam bab fikih. Karena setiap amalan yang dilakukan, ibadah, selama ibadah itu tauqifi, ibadah itu sudah merupakan sesuatu yang diaturkan dalam agama, sudah ada ketentuan, para ulama tak boleh mengotak-atik di dalamnya. Ada Imam Syafi'i nambah rakaat salat zuhur? Tak ada. Ada Imam Syafi'i nambah bilangan rakaat salat maghrib? Tidak ada.
Ada Imam Syafi'i menyatakan bahwa rakaat ketika wajib membaca surat dalam Al-Quran, tak ada. Semuanya adalah hukum yang disepakati, kecuali akan ada perbedaan terhadap hal-hal yang disunnahkan. Itu pun perbedaannya berdasarkan dalil hujjahnya masing-masing. Imam Syafi'i menyatakan seperti ini. Adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau salat subuh, kemudian salat subuh beliau berkunut, kemudian setelah itu ada kalanya beliau tak kunut. Nah, ada ulama yang melihat seperti ini. Ada yang melihat bahwa kunutnya dilihat, kemudian Nabi pernah melakukan kunut sehingga melakukan kunut. Kemudian ada ulama menyatakan ada kalanya Nabi tak kunut, berarti tak sunnah untuk melakukan kunut. Maka sudut pandang ini kesemuanya benar. Tetapi imam yang empat manapun itu, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ketika mereka berselisih, pasti berselisih pada bab yang sifatnya furu' atau sunnah atau cabang, bukan pada rukun solatnya. Fatihah tak ada beda, takbiratul ihram tak ada beda, kemudian ruku' sujud, kemudian tumakninah tak ada beda, salawat terakhir tak ada beda. Yang beda adalah satu, kalau Fatihah bismillahnya keras atau kencang atau pelan, itu saja, tapi tetap ada Fatihah. Yang kedua, misalnya bagi orang takbiratul ihram, apakah perlu melafazkan niat atau tidak, cuma itu perbedaannya. Yang ketiga, ketika misalnya selesai solat, apakah kita mau zikir berjamaah atau tidak, yang ini bukan masalah yang prinsipil. Sementara perkara-perkara yang prinsipil, para ulama tak pernah berbeda di dalamnya. Maka berarti Islam adalah kesatuan. Perbedaan hanya pada mekanisme yang sifatnya cabang saja. Sementara yang paling utama dalam Islam, perbedaan apapun mudah-mudahan membuat kita tetap bersatu. Lihat jemaah haji hari ini semuanya berkumpul, berapa juta manusia, entah mungkin 3 atau 4 juta manusia berkumpul. Ada perbedaannya? Tak ada. Bangsanya berbeda, bahasanya berbeda, tapi mereka melakukan ibadah yang sama, wukuf di tempat yang sama. Berharap bahwa syariat Islam itu menyatukan, bukan membuat kita berkotak-kotak. Berharap kita bahwa ketika perbedaan apapun menimbulkan budaya kedewasaan, saling menghargai pendapat, bukan saling jelek dan menjatuhkan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengada-adakan perkara dalam agama yang tidak ada di dalam agama dalil-dalilnya, maka dia tertolak. Artinya orang-orang yang mengada-adakan dalam agama yang tak pernah ada sebelumnya. Maka bapak-bapak ini dimuliakan Allah, ada kemudian sesuatu yang berupaya mereka menggabungkan antara agama ini menjadi agama baru, itu namanya bid'ah. Kemudian ada orang misalnya kemudian dengan kesadarannya menyatakan bahwa salat itu tidak wajib, itu baru bid'ah. Ada kemudian menyatakan ada puasa selain Ramadan, kita bisa puasa 30 hari 30 malam tak makan tak minum, itu baru bid'ah. Tapi selama itu perkara-perkara yang ada penjelasan ulama di dalamnya, tidak ada pernah bid'ah sama sekali, dan semuanya dalam ranah yang diperbolehkan. Yang berikutnya, bahwa perbedaan ini justru akan menimbulkan kedewasaan dalam umat. Kita lihat bagaimana sering kami sampaikan dalam pengajian seperti ini, Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau salat subuh di masjid di mana di situ ada Imam Abi Hanifah dimakamkan. Maka Imam Abi Hanifah yang menyatakan bahwa salat subuh itu tidak disunnahkan kita kunut subuh di dalamnya. Maka di sebagian masjid di Mesir, karena mereka bermadzhabkan Abu Hanifah, itu mereka tidak kunut subuh, langsung saja Allahu Akbar, langsung sujud. Itu maka kemudian ketika itu Imam Syafi'i salat di masjidnya Al-Imam Abi Hanifah, ketika waktu salat subuh rakaat kedua, ketika sami Allahu liman hamidah, beliau langsung sujud, beliau tak kunut subuh. Ketika sebelum salam beliau tak sujud sahwi, langsung salam. Ketika ditanyakan muridnya, wahai
Imam Syafi'i, apakah anda membuat atau menemukan ijtihad baru menyatakan bahwa salat subuh tak sunnah untuk kunut? Beliau menyatakan, pendapatku tetap bahwa salat subuh itu tetap ada kunut subuh, sunnah ab'ad. Bagi siapa yang lupa, maka tetap disunnahkan untuk dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Tapi tadi mengapa anda tidak kunut subuh? Beliau menyatakan, kalian sadar, kalian ingat sekarang kita berada di mana? Kita berada di Masjid Al-Imam Abi Hanifah, yang beliau seorang mujtahid yang berpendapat tidak ada kesunnahan untuk kunut subuh di dalam salat subuh. Maka ikhwan, indah kan seperti ini. Maka tidak akan ada orang yang kemudian saling sindir di medsos, satu bilang kadrun, satu bilangnya apa, yang satu bilang ini mukibin, ini apa. Tidak akan ada umat yang kemudian kamu NU, saya Muhammadiyah, kamu Muhammadiyah, saya NU. Tak ada. Yang ada adalah kita berbeda tapi dalam satu bingkai persamaan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini pembelajaran yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bahwa siapapun ketika melihat perbedaan, selama perbedaan itu adalah perbedaan yang sifatnya furu'i, sifatnya itu perbedaan yang tak mendasar, maka jangan sampai kita melanggar satu hal yang wajib, yaitu persatuan umat Islam yang diwajibkan untuk terus dijaga. Maka mari kita jaga bingkai persaudaraan kita dalam satu ungkapan seperti ini. Nata'awanu fima nattafiq wa nahtarimu fima la nattafiq. Kita bekerja, kita bersama-sama dalam perkara yang kita sama sepakat, dan kita saling hormati dalam perkara yang kita berbeda pendapat di dalamnya. Dan mudah-mudahan dengan semangat ini umat Islam akan terus produktif, akan menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan selanjutnya kita akan yakin bahwa kelak di akhirat kita semuanya akan dikumpulkan dalam barisan yang sama, barisan orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Untuk menyempurnakan majlis kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.